di dalam segala kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus menyatakan melalui bibir dan mulut kami bahwa Engkaulah Allah yang layak untuk dipuji, untuk disembah, bahkan sampai selama-lamanya. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, sujud menyembah, memohon kekuatan perlindungan yang datang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan, kami boleh dibangkitkan dari segala permasalahan kami, dan kami boleh terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin, amin. Kita akan pujian ini dari Allah. Dalam segala keadaan, baik berlimpah maupun kurang Tuhan, kami mau tetap memandang Engkau. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona, yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan,
keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Bersama-sama katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, harapanku takkan hilang Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan, takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya. Amin Tuhan, takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sambil panggil berdiri bersama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena
kasihnya, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh haleluya, kami cinta Kau selamanya Tuhan, kami cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, oh haleluya, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Oh haleluya, glory bagimu. Pengharapan kami hanya ada pada-Mu Tuhan, pengharapan kami hanya pada Yesus. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, glory bagimu. Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang tiada bandingnya. Nama-Mu heran, nama-Mu berkuasa, nama-Mu dahsyat dan ajaib, di bumi dan di surga, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oh haleluya, 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 haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Kami pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, Gembala Bapak Gembala. Pertolonganku datang dari-Mu. Segala
Yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur, kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan, tapi kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 31 ayat yang ke-25. Yeremia 31
ayat yang ke-25. Saya akan bacakan. Ya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Saya ulangi sekali lagi. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Amin saudara. Haleluya. Kita lihat dalam dalam terjemahan yang lain, itu firman Allah yang hidup berkata begini, karena aku telah memberikan kesegaran kepada yang lelah dan sukacita kepada yang bersedih hati. Yang tadi dikatakan dalam terjemahan yang biasa itu berkata bahwa sebab aku akan membuat segar. Tapi di sini dikatakan karena aku telah memberikan kesegaran. Berarti apa? Kesegaran itu sudah Tuhan berikan kepada kita ketika Tuhan mati buat kita. Amin. Kesegaran yang Tuhan telah berikan buat kita, Dia telah memberikan buat kita, bukan akan memberikan, tapi Dia sudah memberikannya kepada kita. Berarti apa? Tinggal bagaimana kita dengan Tuhan. Kuncinya ada pada Tuhan, ada pada diri kita. Bagaimana kita mau datang, membawa hidup kita, mau menyerahkan hidup kita, kita akan mendapatkan kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Marilah padaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepada Tuhan. Akan memberikan kelegaan kalau kita mau datang sama Tuhan. Karena apa? Di sini dikatakan, aku telah memberikan kesegaran kepada yang lelah dan sukacita kepada yang bersedih hati. Tuhan sudah memberikan kesegaran, Tuhan sudah memberikan sukacita itu kepada kita. Tinggal bagaimana kita membawa hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, mari datang padaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka Tuhan akan memberikan kesegaran, sukacita, damai sejahtera. Itu akan melimpah dalam hati kita. Kalau kita bawa hidup kita, kita datang kepada Tuhan, kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saya percaya sukacita, kesegaran, di situ dikatakan Tuhan sudah berikan, tinggal kita nikmati. Amin. Tinggal kita nikmati. Bukan baru Tuhan mau berikan buat kita, bukan. Tidak. Bahasanya berbeda. Kenapa? Tuhan sudah memberikan itu. Dia telah mati buat kita. Dia telah menanggung segala penderitaan kita. Dia telah menanggung segala kejahatan kita. Dia telah menanggung segala dosa kita. Berarti apa? Sudah dipaku di atas kayu salib. Dia berkata sudah benar. Ketika Tuhan berkata sudah benar, berarti selesai semua. Tinggal bagaimana kita datang sama Tuhan. Karena Tuhan panggil kita dengan lembut. Dia bilang mari datang. Sekarang keputusan ada di tangan kita. Kita mau datang sama Tuhan atau kita tidak mau datang sama Tuhan. Kita mau terputar, kita mau bikin masalah, itu bukan urusan Tuhan. Kembali kepada kita. Ya, kehendak bebas kita untuk memilih. Mau datang membawa hidup kita sama Tuhan atau tidak. Kenapa? Tuhan sudah berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan sukacita. Kita bisa beli kelegaan, kita bisa beli sukacita, nggak ada yang bisa beli. Banyak orang berjalan, berlibur, menghabiskan banyak duit yang begitu tidak sedikit. Tapi
Apa mereka mendapatkan kelegaan di sana? Tidak. Mereka hanya datang dan melihat. Oh, ternyata daerah ini begini. Oh, ternyata wilayah ini begini. Tetapi mereka mendapatkan kelegaan tidak. Yang dapat hanya capek. Yang dapat hanya capek. Berjalan 10-20 jam dengan mobil, kira-kira capek nggak? Capek. Nah, untuk cari apa? Untuk cari damai sejahtera, untuk mencari apa? Ketenangan, untuk mencari sesuatu yang ingin kita dapatkan. Tetapi sesuatu yang ingin kita dapatkan itu hanya ada dalam Tuhan, yaitu sukacita, damai sejahtera, pemulihan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu di sini dikatakan, karena aku telah memberikan kesegaran kepada yang lemah. Setiap orang yang lemah datang sama Tuhan. Katakan bahwa aku kuat. Aku kuat, aku pahlawan yang gagah perkasa. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kesegaran kepada kita. Yang lemah dapat berkata, aku kuat. Ada pujian yang mengatakan, yang lemah berkata, aku kuat. Yang miskin berkata, aku kaya. Semua tergantung dari perkataan kita. Semua kembali pada perkataan kita. Kita bilang kita diberkati, kita diberkati. Kita bilang kita miskin, kita akan menjadi miskin. Kenapa? Mulut kita punya kuasa yang hebat. Mulut kita punya kuasa yang dahsyat. Jadi hati-hati menggunakan mulut kita. Sehingga kita bilang kita diberkati, kita akan diberkati. Sepanjang hidup kita akan diberkati. Tapi ketika kita bilang kita hapus, kita akan hapus benar. Hati-hati dengan menggunakan mulut kita. Jadi jangan membicarakan hal-hal yang negatif dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, dalam setiap tekanan yang berat sekalipun. Mari kita bijak menggunakan mulut kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kenapa? Iblis menunggu waktu yang tepat. Iblis menunggu waktu yang tepat ketika kita salah bicara. Dan dia akan menekan kita. Dia akan membuat kita babak belur. Nah, hati-hati dengan perkataan kita. Kita bilang kita sembuh, kita akan sembuh. Kita bilang kita kuat, kita akan kuat. Kita bilang kita diberkati, kita akan diberkati. Itu kunci. Kenapa? Firman Allah berkata bahwa karena aku telah memberikan kesegaran kepada yang lelah dan sukacita kepada yang bersedih hati. Amin. 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 Haleluya. Dan ini luar biasa. Firman Tuhan bahwa dia berkata bahwa dia akan membuat satu perjanjian yang baru. Dia akan memberikan satu kesegaran yang baru. Ya, dia akan membuat sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Kembali kita dipulihkan. Kembali kita dipulihkan. Dengan apa kita kembali dipulihkan? Dengan kita datang sama Tuhan. Bawa hidup kita sama Tuhan. Bawa diri kita sama Tuhan. Kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Maka dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan sukacita. Dia akan memberikan kesegaran. Mau lelah kayak apapun, sepanjang hari kita bekerja dengan luar biasa, capeknya begitu luar biasa. Tetapi ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kesegaran. Tuhan akan memberikan kita sukacita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru. Tuhan akan memberikan kita semangat baru. Itu yang akan terjadi. Kembali pada hidup kita, kembali pada diri kita. Keputusan ada dalam hidup kita. Keputusan ada dalam diri kita. Mau kita ambil keputusan itu atau tidak. Seringkali kita lupa. Ya, seringkali kita lupa. Kita udah capek, pasti larinya marah-marah. Marah-marah. Apalagi ibu-ibu.
capek, segala apapun bisa terbang. Nah, hati-hati dengan hal-hal yang begini. Ya, bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga. Ya, tapi hal-hal yang seperti ini jangan kita biarkan terjadi. Ya, tetapi kita lihat apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Ya, di sini dikatakan karena aku telah memberikan kesegaran kepada yang lelah dan sukacita kepada yang bersedih hati. Kita lihat ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita lihat. Coba kita lihat dalam Yesaya 31 ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Berarti apa? Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Ya, dalam kondisi apapun juga. Tapi kalau hati kita sudah terpaut dengan Tuhan, kita tidak akan kemana-mana. Ya, kita tidak akan bisa berpaling ke lain hati. Amin. Tidak akan bisa berpaling ke lain hati. Kenapa? Hati kita sudah terpaut dengan Tuhan. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Nah, kita mulai perhatikan bagaimana hidup kita hari demi hari. Perkataan kita, pikiran kita, ini kita serahkan sama Tuhan. Tuhan kuasai saya sepanjang hari, berkati saya sepanjang hari. Kita sudah bicara, kita diberkati, tapi habis itu selesai kita berdoa, kita mulai marah-marah, kita mulai mengumpat, kita mulai bahwa bisnis kita seret, bisnis kita begini, bisnis pekerjaan kita begini dan begitu. Tinggalkan itu. Mari kita berkata, kita diberkati sepanjang hari, sepanjang hidup. Kita pegang teguh itu, bahwa kita diberkati. Yang lelah Tuhan pasti kuatkan. Ya, yang lemah Tuhan bangkitkan semangatnya. Ya, yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang tidak ada sukacita, Tuhan kasih kembali sukacita itu, sehingga sukacita itu mengalir dalam setiap kehidupannya. Di situ dikatakan apa tadi? Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Tuhan akan memuaskan dengan kelimpahan, bukan hanya sekadar berkat, ya, materi, bukan, tetapi karena kebenaran, sukacita Tuhan itu tidak bisa dibeli. Ya, Tuhan akan memuaskan kita. Kita adalah imam-imam bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Dengan kebajikan. Nah, Tuhan akan memuaskan kita, ya, membuat kita menjadi kenyang dengan kebenaran firman. Makanya sering saya bilang, tetap ada dalam persekutuan dengan firman Tuhan, dengan doa, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam ibadah. Kita memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, sehingga kita mencari Tuhan. Apa yang kita cari itu tidak bisa kita beli, kita tidak bisa tukar dengan apapun. Hanya ada kita dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan itu semua. Ketika kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, sukacita Tuhan itu mulai mengalir dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya kita mengenal bukan hanya itu, tetapi kebenaran firman Tuhan itu menjadi dasar yang kuat buat kita untuk melangkah, buat kita percaya sama Tuhan.
buat kita teguh berdiri, kokoh, kuat. Kita tidak gampang ditipu, kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam hal ini, oleh berbagai macam angin-angin pengajaran. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi kita berdiri teguh, kita tahu firman Tuhan, iblis tidak bisa menipu kita. Di Taman Eden, iblis memutarbalikkan, dia menggoda Hawa. Padahal firman Tuhan berkata, Tuhan bilang jangan makan. Dia bilang, makan saja, kamu akan menjadi seperti Allah. Tipis, sangat-sangat tipis. Nah, kalau kita tidak pegang teguh kebenaran firman Tuhan, gampang kita akan dibelokkan. Kenapa? Kita tidak tahu firman Tuhan. Yang kita tahu adalah setengah-setengah. Tetapi kalau kita sepenuhnya tahu firman Tuhan, kita tidak akan bisa digoyahkan. Ketika Tuhan Yesus di padang gurun, apa yang terjadi? Iblis datang mencoba dia. Jika engkau anak Allah, engkau rubah roti ini, batu ini menjadi roti, sehingga engkau bisa makan. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Ada tertulis. Yang kedua, ada tertulis. Yang ketiga juga ada tertulis. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa? Dengan firman itu senjata yang luar biasa, senjata yang sangat ampuh, sehingga iblis tidak mendapatkan kesempatan untuk menyerang kita. Kalau kita perkenakan seluruh selengkap senjata itu setiap hari, kita akan aman. Dimanapun kita berada, kita akan aman. Karena Tuhan beserta dengan kita. Pemeliharaan, perlindungan Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah melangkah keluar dari situ. Tetap pegang teguh tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika kita lakukan itu, kita akan lihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Tuhan sendiri yang membela kita. Dia Allah yang berperang bagi kita. Dia yang menghancurkan setiap lawan-lawan kita. Kita hidup dengan damai sejahtera, kita hidup dalam ketentraman, kita hidup dalam sukacita. Tidak ada yang bisa gantikan. Tadi saya katakan bahwa kita mengeluarkan banyak duit, pergi ke berbagai macam tempat di belahan dunia. Saudara tahu apa yang terjadi? Naik pesawat berjam-jam. Ada lagi temanku di Bali, dia pergi selama hampir 1 tahun keliling dunia. Jadi dia ke Singapura, dia naik kapal pesiar, dia keliling sepanjang 1 tahun. Jadi masa pensiunnya dia bersama istri pergi berlibur. Jadi keliling dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, bahkan sampai ke kutub. Luar biasa kan? Dia keliling bumi, dia putar. Tapi apa yang ketika mereka kembali, saudara tahu berapa banyak duit yang mereka habiskan? Sangat banyak. Sepanjang hidup mereka mencari, tapi ketika mereka harus selesai membayar untuk sepanjang setengah tahun atau hampir 1 tahun, mereka keliling. Jadi mereka menikmati. Boleh kita punya pemikiran demikian, tapi ingat satu, bahwa kita anak Tuhan. Amin. Kita anak Tuhan. Mari kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh hidup kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita memuliakan Tuhan dengan segala apa yang kita punya. Kita pakai dan kita menikmati. Karena apa? Sukacita kita tidak bisa beli, kita tidak bisa tukar dengan duit. Ya, dengan harta kekayaan kita tidak bisa tukar. Itu hanya cuma
barang yang akan habis terbagi. Ketika uang habis, apa yang terjadi dengan kita? Kita stres. Kita nggak punya duit, kita stres. Kita banyak duit, kita stres, nggak bisa tidur. Benar? Punya uang banyak pun, punya harta banyak pun, tidak bisa tidur. Saya sudah ketemu berapa banyak orang yang kaya, malam nggak bisa tidur. Ya, malam nggak bisa tidur. Sebenarnya malam itu kita punya waktu untuk istirahat. Tubuh ini butuh istirahat, bukan tubuh ini adalah robot. Tubuh kita bukan robot. Kalau robot kita isi kembali baterai bisa jalan. Ya, isi mobil kita isi lagi bensin, oli, pasti kita bisa jalan. Tetapi tubuh kita butuh istirahat. Tapi banyak orang nggak bisa. Makannya aja harus ditakar. Susah nggak kira-kira? Susah. Makannya ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, semua nggak boleh. Padahal Tuhan kasih untuk kita nikmati. Bukan nggak boleh, harus kita nikmati. Semua yang ada Tuhan kasih untuk kita nikmati. Tapi jangan berlebihan. Nikmati untuk membuat tubuh kita semakin kuat, semakin sehat bersama dengan Tuhan. Tapi kalau berlebih, nah ini yang jadi persoalan. Kita makan sehari berapa kali? Paling banyak 4 kali. 4 kali. Pagi, siang, sore, malam. Lebih dari itu, kita pasti muntah. Kuat nggak? Sehari paling makan 1 piring. Sekali makan 1 piring. Kalau seorang makan 5 piring, kuat nggak? Gak akan kuat. Gak akan kuat. Tapi ada yang lakukan itu. Kemarin saya lihat di bakmi situ, tukang mie cerita. Ada satu bapak-bapak kalau datang makan, dia datang dari tempat yang jauh, dia nikmati, habis dia balik kembali, pulang dia bawa lagi. Sekali dia habisin 5 mangkok mie ayam. Hanya datang khusus makan mie, habis itu dia pulang. Setiap minggu dia buat demikian. Luar biasa. Karena badannya cukup besar, ya gak masalah dengan porsi yang demikian. Tetapi kalau kita yang badannya pas-pasan, coba kita makan lebih dari 1 piring, kira-kira bagaimana? Sesak, jalan juga susah, napasnya juga susah, akan membuat kita jadi susah. Nah, segala sesuatu yang berlebihan itu sesuatu yang tidak baik untuk tubuh. Tetapi kalau kita makan dengan secukupnya, itu punya manfaat yang besar untuk tubuh. Amin. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini, karena aku telah memberikan kesegaran kepada yang lelah dan sukacita kepada yang bersedih hati. Kita akan lihat lagi. Coba kita lihat dalam Yesaya 32 ayat 2. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Nah, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan jaga kita. Dalam angin ribut sekalipun, ya, dalam badai sekalipun, Tuhan akan meluputkan kita. Ada pujian mengatakan, walau 1000 rebah di sisi kiri kita, 10.000 di sisi kanan kita, kita tetap berdiri untuk melihat. Kenapa? Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi untuk kita melihat. Ya, dalam badai, dalam apapun juga. Kalau kita ada
bersama dengan Tuhan. Tuhan tetap menjaga kita. Kita sudah melihat bagaimana kita melewati COVID. Ya, begitu banyak orang yang pulang saat itu. Ya, baru sakit karena apa? Mereka bukan mati karena penyakit, tetapi karena ketakutan. Orang-orang tua, begitu mereka takut, jantung mereka bermasalah, ya, organ mereka bermasalah. Saya mendapatkan banyak itu dari teman-teman, itu luar biasa. Jadi masuk rumah sakit hanya karena flu, tapi baru batuk sedikit akan jadi masalah. Kenapa? Ketika kita takut, kita sesak napas. Benar kan? Ketika kita takut, sesak napas. Nah, ini yang membuat sebenarnya tidak boleh terjadi, tetapi itu terjadi. Nah, kita bisa melewati itu semua. Berapa tahun? 3 tahun. Kita keluar dari kondisi seperti itu. Saat ini kita ada sehat-sehat, kita kuat, kita luar biasa. Amin. Nah, ini pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kenapa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Ya, kita ada bersama dengan Tuhan dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, Tuhan berkata bahwa dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin bertiup. Ya, mereka bisa berteduh. Ya, mereka bisa berlindung. Terus seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Ya, ketika kita tempat yang kering, begitu air datang langsung selesai. Kita coba siram air di tempat yang kering, di tempat yang begitu panas. Hari-hari ini panas. Coba kita siram. Dalam beberapa saat air yang kita siram 1 ember atau 2 ember tetap dalam waktu singkat sudah tidak ada bekasnya lagi. Karena apa? Begitu panas langsung hilang. Tetapi kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, kita lihat ada satu ayat lagi. Ya, dalam Matius 5 ayat 6, di situ dikatakan bahwa berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Siapa yang memuaskan kita? Tuhan yang memuaskan kita. Ya, Tuhan yang memberikan kita sukacita. Tuhan yang memberikan kita yang lapar ini, kita bisa isi dengan firman Tuhan. Dan rasa haus kita bisa kita minum dari air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Jadi kita menjadi kuat ketika kita ada bersama Dia. Haleluya. Ya, kita lihat lagi dalam Lukas 1 ayat 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Orang yang kaya yang tidak mengenal Tuhan, orang yang kaya yang tidak mau datang sama Tuhan, berarti apa? Tuhan suruh dia pergi dengan tangan hampa. Tetapi orang yang datang sama Tuhan, dia akan menjadi
yang melimpahkan segala hal yang baik kepada orang yang lapar. Kita yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita berteriak, Tuhan tolong kita, Tuhan puaskan kita, Tuhan berkati kita, maka Tuhan akan mengerjakan itu dalam setiap kehidupan kita. Ya, dikatakan tadi, ketika kita datang, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan sukacita, Tuhan akan memberikan apa? Damai sejahtera kepada kita. Ketika kita mulai berteriak, kita minta Tuhan tolong kita dalam menghadapi segala situasi hari-hari ini, situasi yang sukar, situasi yang sulit. Harga-harga semakin melonjak tinggi, tapi percaya sama Tuhan. Ya, jangan khawatir, jangan bimbang, percaya sama Tuhan. Kondisi kita hari-hari ini, kita masih bertahan, itu sudah puji Tuhan. Ya, jangan kita mengeluh, tetapi kita percaya sama Tuhan. Ya, serahkan sama Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak. Ketika Tuhan bertindak, tiba waktunya kita akan lihat, kita akan seperti orang yang tidak percaya. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Nah, itu yang akan terjadi kalau Tuhan melakukan hal yang demikian. Tuhan akan membuat sesuatu yang tidak mungkin, Dia akan merubah itu menjadi mungkin bagi kita. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan hati kita, ya, mempersiapkan diri kita. Kita membuat Dia tinggal dalam hidup kita, Dia ada dalam hidup kita, Dia pimpin seluruh hidup kita. Ketika itu terjadi, gak usah takut, gak usah berteriak. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Dia tahu apa yang kita perlukan. Amin. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia bukan telinganya tidak, Dia tuli, tidak. Tuhan tidak tuli, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan mau supaya kita memperbaiki hidup kita, kita memperbaiki hati kita, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sendiri akan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan pelihara kita. Kita tidak akan pernah takut dalam menghadapi apapun juga. Di Yohanes 4 ayat 14 berkata begini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memanjat sampai kepada hidup yang kekal. Ya, air kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita itu akan mengalir terus dalam hidup kita, dan dia akan menjadi mata air kehidupan. Kenapa? Kenapa sampai sedemikian rupa? Tuhan bilang menjadi mata air kehidupan. Dia mengalir masuk, dan dari sini dia akan mengalir keluar, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita diberkati, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diberkati, kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan itu akan mengalir, mata air kehidupan itu akan mengalir. Kita akan membagi segala hal yang baik, kita akan bagikan kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus akan kebenaran. Mereka rindu supaya untuk kita bisa menguatkan mereka, kita bisa menopang mereka, kita bisa mendukung mereka. Berapa banyak orang di luar sana yang rindu hal itu terjadi. Mungkin tetangga kita, mungkin orang-orang terdekat kita. Hari-hari ini hari-hari yang kurang baik.
Tetapi kalau kita ada bersama, kita memberikan kekuatan baru kepada mereka. Kita menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Kita memberikan aliran air hidup itu mengalir masuk dalam hidup kita. Setelah dia ada dalam hidup kita, dia akan menjadi mata air buat banyak orang. Akan mengalir keluar, mengairi semua. Memberikan kesegaran, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Ini kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tutup Alkitab kita. Di situ dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bukan hanya sehari dua hari, tetapi dia akan terus memancar, dia akan terus mengalir, dan orang di sekeliling kita akan menikmati aliran-aliran mata air kehidupan itu. Mereka akan disegarkan, mereka akan menjadi kuat, mereka yang haus menjadi kuat. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat. Tuhan rindu, dia rindu kita menjadi tempat aliran-aliran air kehidupan itu mengalir dalam setiap keluarga. Bahkan dimanapun kita berada, kita menjadi berkat yang besar. Terima kasih. Mari kita mempersiapkan hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Biarlah Tuhan aliran-aliran air kehidupan itu masuk dalam hidup kita, mengalir dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, dan menjadi mata air kehidupan. Dan kami juga memberkati keluar dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan Engkau terus berbicara bagi kami semua. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Kami semua kembali dikuatkan, kami kembali diteguhkan. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan hidup kita, mau dipakai Tuhan lebih lagi. Haleluya. 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 Serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Haleluya. Ini kami Bapa. Pimpin kami, tuntun kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam hidup kami. Haleluya. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap keluh kesah kami bawa hidup kami datang, kami persembahkan kepada sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan. Ambil alih dan pimpin kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Firman Tuhan berkata, karena aku telah memberikan kesegaran kepada yang lemah dan sukacita kepada yang bersedih hati. Tuhan telah memberikan kesegaran kepada kita semua dan sukacita yang bersedih. Tuhan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan memberikan semangat yang baru,
mengalir melimpah dalam setiap kehidupan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami. Kami bawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau. Engkau puaskan kami. Aliran-aliran air kehidupan mengalir dalam diri kami. Dan Engkau rubah itu menjadi mata air kehidupan dari dalam kami. Keluar dan memberkati banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya. Mari kita angkat sama-sama pujian bagaikan tanah kering.
Haleluya, terima kasih Bapa. Bapa telah selesai berbicara, mari terus Engkau berbicara dalam hati kami. Engkau kuatkan dan teguhkan, biarlah aliran-aliran air kehidupan itu mengalir dan merubah hati kami menjadi mata air kehidupan, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan aliran-aliran air kehidupan, mata air kehidupan itu mengalir Tuhan, menjangkau setiap kehidupan yang gersang Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, hari-hari ini adalah hari yang sukar dan sulit, dan kami percaya Tuhan, biarlah kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami. Engkau memperlengkapi kami Tuhan, dan juga kami boleh menjadi mata air kehidupan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, dimanapun kami berada, dan Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah perlengkapi kami semua Tuhan, dan saat ini biarlah kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami. Engkau pimpin dan tuntun kami, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, Engkau memberkati kami semua, urapi kami semua, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan dulu kembali. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Mari kita balik berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Haleluya. Kita angkat setiap persembahan kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap persembahan yang telah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing, mari Tuhan Engkau memberkatinya. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami, dan setiap persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada yang berulang tahun? Oh, enggak ada. Oh, wow, luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya waktu bisa datang kita berdoa. Tapi kalau ada kerjaan jangan. Ya, tapi kalau nggak ada kerjaan, daripada ini di rumah, nganggur di rumah, datang kita berdoa bersama-sama di tempat ini. Ya, kita mulai paling 8:30, kita sudah mulai, paling telat jam 9. Ya, kita doa sama-sama
kita rebut jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita maupun orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita rebut mereka, kita doa biar mereka datang ke tempat ini. Amin. Haleluya. Ada lagi? Hari Minggu seperti biasa kita ibadah jam 8 pagi di tempat ini. Ya, kita juga berdoa mungkin ada yang sakit. Kemarin hari Minggu saya sama Papi, sama Ciemi, sama Tante kita berdoa di rumah sakit ya. Rumah sakit apa? Kedoya. Dan puji Tuhan hari ini sudah keluar dan pindah rumah sakit lagi di jauh di Bekasi sana. Tapi kita tetap doakan biar Tuhan bekerja dengan luar biasa. Seorang ibu yang sudah umur sekitar 74 tahun, tetapi kita berdoa tidak ada yang mustahil buat hal itu. Amin. Haleluya. Iya, ada seorang ibu juga di Bali, dia dari Kupang. Kemarin ketika saya ada di Kupang, saya berdoa dengan dia dan Tuhan bikin satu hal yang sangat luar biasa. Keluarganya, orang tuanya yang sudah lama berantem, bapak ibunya yang suka berantem, satu ada di Bali, satu ada di Kupang. Suami bapaknya ada di Kupang, mamanya ada di Bali. Setiap kali ketemu pasti berantem. Tapi ketika kita doakan, saya bilang ini mesti dipulihkan. Ada hal yang mesti dibereskan. Ketika dia ngaku itu semua dan dia dibereskan, dan puji Tuhan, orang tua kembali berdamai. Mamanya tiba-tiba muncul di Kupang dan mereka kaget. Nah, terus dia kembali ke Bali untuk menyelesaikan kemoterapinya di Bali karena kanker payudara. Dan sudah sekian kali kita tetap dukung dalam doa biar Tuhan sendiri yang pulihkan dia. Amin. Haleluya. Ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami semua yang ada di sini maupun kami semua yang ada di rumah, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Yang menonton dalam video ini nanti pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berkati mereka, urapi mereka, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, dan biarlah aliran-aliran air kehidupan mengalir dalam setiap mereka dan menjadikan mereka mata air kehidupan. Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Kami berdoa bagi yang sakit juga Tuhan. Ada seorang ibu yang kemarin kami doakan dan saat ini ada di rumah sakit di Bekasi. Tuhan lawan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dia. Engkau kuatkan dia, Engkau berikan kesegaran baru, Engkau berikan sukacita, Engkau berikan damai sejahtera Allah. Hal yang tidak mungkin Engkau buat jadi mungkin Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Anak-anak semua kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan, dana biaya yang dibutuhkan juga Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Setiap obat, setiap apapun yang Tuhan yang mereka gunakan Tuhan, tangan-tangan dokter, perawat dan semua kami serahkan dalam tangan Bapa. Berkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Ira yang ada di
Itali Tuhan, lawat Tuhan, jamah dia, Engkau pulihkan dia dan sembuhkan dia Tuhan. Kemoterapi yang sudah belasan kali Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau angkat segala kansernya Tuhan, Engkau gantikan dengan damai sejahtera, Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan, mengalir melimpah atasnya Tuhan, dan Engkau pulihkan dia secara sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh ira dalam tangan kasih-Mu, segala biaya, segala dana yang dibutuhkan Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati dia dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan yang tidak ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kesibukan mereka. Apa saja yang mereka lakukan Tuhan, Engkau membuat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Dalam bisnis apapun yang dilakukan hari-hari ini, Tuhan ada bersama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu pemerintah bangsa ini, ke dalam tangan Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh komponen yang ada di bawahnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, berikan kekuatan baru, semangat baru di masa-masa menjelang berakhirnya masa jabatan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ambil alih dan Tuhan pimpin di dalam nama Yesus Tuhan. Segala rancangan-rancangan yang dirancangkan untuk mengganggu, menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa ini, kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami rindu bangsa ini mengalami ketenangan, damai sejahtera, sukacita Tuhan ada di atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga Tuhan pemerintah yang akan datang, yaitu Bapak Prabowo dan Gibran, juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mereka akan melanjutkan dalam 5 tahun ke depan. Mari Tuhan berkati mereka yang sudah Engkau pilih. Mari Tuhan Engkau memberkatinya, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga damai sejahtera, sukacita Tuhan ada atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan depan belakang dalam radius yang Bapa tentukan bagi kami semua, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati kami semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Engkau membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat melimpah-limpah atas kami semua, extra exceeding abundantly di dalam nama Yesus. Dengan harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu telah dipindah alih tangan, dan kami telah terima semua dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati tempat ini, berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau berikan kami kekuatan baru, semangat baru, membakar hati kami dan membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga.
dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awal kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu.